Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bengkulu Cerdas. Jumpa lagi bersama kita hari ini di Sekolah Langit Biru. Kita akan bercerita soal literasi anak usia dini. Indeks aktivitas literasi membaca nasional ini masih di angka 37,2%. 37,2%, Bang. Nah, ini narasumber kita mungkin, Bang. Silakan bisa bergabung dengan saya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, indeks literasi untuk secara nasional ini 37,2%. Ini masih tergolong rendah, Bang. Ini menurut dari Kementerian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, mengapa indeks untuk angka skala nasional ini masih sangat rendah sekarang? Masih di angka 37,2%. Artinya dunia literasi, minat orang untuk literasi ini hari ini masih sangat rendah. Apa sih sebenarnya problemnya, Pak? Ya, oke. Terima kasih Mas Hamdani dan tim. Pertama saya sampaikan terima kasih atas kunjungannya yang hari ini berkunjung ke Sekolah Langit Biru untuk diskusi masalah literasi. Iya. Jadi memang benar tingkat literasi kita penduduk Indonesia pada umumnya memang sangat rendah. Dan itu salah satu dilihat dari indeks yang dikeluarkan kementerian bahwa masih 37,2% itu sangat rendah sekali. Kemudian secara internasional juga bahwa pendidikan Indonesia setelah diukur diuji melalui tes PISA itu kan kita ini peringkat ke-7. Peringkat ke-7. Terbawah. Iya, terbawah. Dari 79 sekolah kita peringkat 72. Jadi secara internasional itu ya, dunia. Internasional kita masih sangat lemah sekali sehingga pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan itu mendorong lembaga-lembaga pendidikan untuk kemudian menggenjot karena salah satu pilar penilaiannya di antara adalah literasi dan numerasi. Nah itu untuk mengejar itu atau menggenjot supaya memang di kancah internasional kita nggak terlampau jauh ketinggalan, maka distimulasilah dengan kegiatan-kegiatan sifatnya literasi dan numerasi. Penyebabnya apa? Ini yang kita juga masih dalam kajian dalami juga secara bersama-sama gitu kan, apakah memang budaya kita yang rendah, minim dan rendah untuk membaca atau hal-hal lainnya itu memang masih kita sama-sama pelajari bersama. Atau mungkin fasilitas-fasilitas dari lembaga pemerintahan atau swasta yang untuk mendukung, ya kan? Bisa jadi salah satunya, tapi yang jelas sekarang pemerintah udah ada upaya untuk kemudian menggenjot sehingga supaya literasi anak-anak kita, terkhusus nanti penduduk Indonesia itu meningkat dengan dengan didorong dengan sekarang untuk pendidikan itu adanya literasi dan numerasi salah satunya. Literasi dan numerasi. Iya. Nah, kita kembali lagi diskusi mengenai masalah literasi untuk anak usia dini. Artinya kan kalau misalkan kita bicara literasi metode untuk orang dewasa dengan anak-anak ini kan mungkin berbeda. Nah, model apa kira-kira yang pas untuk literasi untuk anak usia dini ini, Pak? Ya, literasi itu sendiri itu kan kemampuan dasar ya, kemampuan dasar untuk mengolah informasi, kemudian mengkomunikasikan sampai ujungnya mengimplementasikan. Terkhusus bagaimana anak-anak itu memiliki kemampuan dasar dalam hal baca tulis, itu kan. Tapi dalam konteksnya atau dalam keseluruhan sebenarnya cakupan literasi ini kan banyak kan. Nah kalau untuk anak usia dini itu banyak ragam ya. Tapi kita ke ini dulu ke literasi jenis-jenis literasi dulu sehingga nanti kita bisa bagaimana kalau untuk anak usia dini, bagaimana kalau untuk anak usia yang menengah SMA dan seterusnya dan bagaimana ke masyarakat. Jadi kalau literasi itu sendiri di pemerintah sudah ada namanya Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional. Dan itu sudah dicanangkan sejak 2016 yang lalu. Dan banyak sekali upaya pemerintah untuk mengejar itu. Salah satunya dulu kalau anak usia dini itu ada namanya Gerakan Membacakan Buku untuk Anak Usia Dini. Namanya Gernas Baku. Dan sekarang terus ditunjot untuk mengadakan atau mengejar masalah literasi dan numerasi. Nah kalau untuk anak usia dini banyak sekali cara atau metode yang kita bisa berikan kepada anak-anak gitu kan. Salah satu pilar atau salah satu cakupan literasi adalah literasi baca tulis. Literasi baca tulis. Salah satunya ada literasi baca tulis. Kemudian ada namanya juga nanti literasi
numerasi, Hmm. kemudian ada literasi finansial, ada kemudian literasi sains, kemudian ada literasi kewargaan atau kewarganegaraan, kemudian udah berapa tadi? Udah 5 tuh. Sudah 5 ya. Ah. Satu lagi agak lupa, saya agak lupa. Yang jelas tuh ada 6 kurang lebih literasi dasarnya. Nah, literasi baca tulis itu kemampuan anak dalam hal membaca dan menulis. Tapi kalau anak usia dini kan jangan kan membaca, gitu kan. Jangan baca buku, huruf aja belum tahu. Nah, jadi bagaimana kita berupaya untuk memperkenalkan huruf-huruf pada anak usia dini. Lewat kegiatan apa? Lewat kegiatan bermain, salah satunya mengenal belajar huruf, sambil bermain. Contoh kalau mau diajak mewarnai, kita buatkan pola huruf, ada huruf A gitu kan. Kalau di sini, di kelas-kelas ini, di Sekolah Langit Biru ada metode-metode seperti itu ya? Metode itu biasanya ada tapi langsung dibuatkan untuk anak-anak. Jadi gurunya itu membuatkan semacam lembar kerja. Nanti gurunya pengen ngeprintkan pola huruf. Mau huruf apa yang harus digunakan hari ini? Misalnya huruf A dan B. Ya, misalnya huruf A, huruf S. A. Ini kayak ini kan? Ya, sandi ini juga ya kan? bagian bentuk memperkenalkan huruf ke anak-anak. Jadi dia lebih menari, ada warnanya gitu kan? Seperti itu. Ya, bisa diwarnai, bisa kemudian dicocok. Kegiatannya bisa beragam, tapi tujuannya dia memperkenalkan huruf-huruf itu. Ada A, B, C. Karena kalau untuk anak usia dini itu belum kemudian dituntut untuk bisa kemudian membaca secara lantang. Dalam arti kata, merangkai kata belum sampai ke sana seyogianya tuntutannya. Tapi banyak kita yang banyak belum memahami bahwa menggenjot semaksimal mungkin. Dan bahkan ada beberapa orang tua yang bangga anaknya baru 4 tahun sudah lancar membaca gitu kan. Memang kalau dari kemampuan anak itu sendiri nggak jadi soal. Yang jadi catatan ketika anak dipaksa harus bisa, itu sebenarnya nggak boleh. Ini baru umur 3 tahun sudah dileskan. Sudah dipaksa, sudah malam dikasih siang informasi ini. Wah, ini artinya mungkin merusak otak anak sebenarnya. Secara perkembangan sebenarnya memang belum dianjurkan. Karena memang tahapan anak itu kan ada tahapannya kan. Usia dini itu kan rentang usianya 0 sampai 8 tahun. Nah, kalau usia TK, usia PAUD ini usia 4 sampai 6 tahun. Nah, polanya memang perkembangan mereka baru tahap mengenal sebenarnya. Baru tahap mengenal huruf-huruf abjad A, B, C, kemudian sudah paham baru kita ajarkan untuk menggabungkan 2 kata gitu kan. B, A, ba, kemudian B, U, bu, gitu sebatas itu. Tapi belum yang secara kita ajarkan dengan tuntutan gitu kan. Yang jelas dia mengenal saja itu sudah cukup. Dan kita sering biasa mengajak teman-teman anak kecil lewat guru-guru kita, itu kegiatannya seperti itu. Jadi kalau mengenal huruf, mereka bisa sambil bermain. Contoh, gurunya nanti ngeberikan beberapa atau membuat media belajar huruf-huruf A. Nah, ditempelkan pada tempat-tempat tertentu. Ajak bermain anak-anak. Ayo anak-anak kita berkumpul menuju huruf A, lari ke sana. Asik itu. Huruf besar, huruf A, kan asik tuh bermain itu. Jadi bermain, belajar sambil bermain. Lari huruf B. Yang mana huruf B? Dia akan lari mencari pola huruf B dengan tampilan media itu yang menarik. Huruf A itu warna merah misalnya, huruf B yang ukurannya gede, ukur A4 gitu kan, dia print, huruf B tempel di sisi dinding lainnya. Gitu. Artinya tergantung dengan para pendidik dan pengajar atau mungkin orang tua untuk berinovasi, dengan misalkan tidak terlalu menggunakan perangkat ajar yang mewah, yang mahal, tapi dengan alam ini kita bisa mengajarkan anak-anak untuk berliterasi. Kalau misalkan bisa menggunakan metode batu misalkan, kalau misalkan numerik literasi numerik. Ini nomor 1, 2, 3. Kan artinya tergantung kita mengimprove itu, Bang ya. Benar. Ya. Jadi selain literasi baca tulis ada numerasi tadi kan. Jadi numerasi ini kemampuan anak untuk bagaimana dia mengolah data, mengumpulkan informasi, kemudian menstrukturkan besar kecil gitu kan. Misalnya, ayo teman-teman kita cari batu sebanyak-banyaknya. Mereka akan cari batu batu. Ada yang mengumpulkan 1 genggam, ada yang pakai tangan 2 gitu. Setelah itu kita hitung sama-sama yuk. Gitu kan. Sekarang si Abang Abin berapa gitu kan. Dia akan berhitung tuh. 1, 2, 3, 4. Dia masih belum beraturan itu, tapi dia ada yang diucapin. 1, 2, 3, 4. Walaupun misalkan dia tidak berurutan, misalnya
batunya. Mm-mm. Nah, gini Bang, saat Ya. kita kumpulkan ini kan. Kita kumpul satu genggam. Kumpul genggam, misalnya, ini kan. gitu Nah, Itu ini 1, hitungannya 5. Ya, Walaupun dia menghitung. tidak berurut, tidak bersoalan ini Enggak, Bang ya. belum jadi soalan. Nanti Oh. tahap berikutnya dia akan membandingkan besar kecilnya. Nah, terkait masalah yang numerik itu tadi, mungkin kita bisa bantu simulasi lah. Oh ya. Ya, bantu Bisa. simulasi kira-kira kan. Tapi yang terpenting itu bagaimana orang tua atau pendidik itu mampu juga menginovasi itu tadi Bang, Ya. metode-metode itu ya. Benar. Jadi pemberian atau stimulasi literasi ke anak-anak memang tidak terlepas guru saja sejatinya. Jadi memang harus terlibat aktif ke orang tuanya, harus terlibat aktif bagaimana menstimulasi literasi untuk anak-anak, salah satunya literasi numerasi, literasi baca tulis tadi. Nah, kalau di rumah banyak cara sebenarnya orang tua untuk mengajarkan literasi, baik itu literasi numerasi. Contoh misalnya ketika anak-anak diajak ketika di rumah mau ngajak masak sayur. Masak sayur. Misalnya ketika masak sayur kan dia akan mengenalkan beberapa bahan-bahan yang ada. Contoh misalnya wortel. ada wortel. Misalnya wortel nanti anak ketika melihat wortel gurunya orang tuanya akan bilang ada berapa wortel Dek gitu kan. Ya itu sudah mengenalkan jumlah kan. Kalau ada berapa itu kaitannya ke jumlah ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi warnanya apa gitu, bentuknya panjang bulat itu kan udah kaitan dengan numerasi juga itu bentuk. Kemudian berikutnya ketika memang anak-anak mau dilibatkan lagi suruh motong. Suruh motong kecil ya deh. Kecil. Nanti ada membedakan mana potongan kecil, mana potongan besar. Nah, artinya Bang, setiap aktivitas di keluarga itu, di rumah itu bisa menjadikan untuk bahan untuk dunia literasi anak-anak ya Bang ya. Apa yang dilakukan anak itu dalam kehidupan sehari-hari, ini Abang Fata. Ini sejatinya dalam rangka stimulasi perkembangan. Stimulasi perkembangan itu kan. Dan itu kalau kaitannya dengan literasi ya semua kegiatan itu bisa dijadikan literasi untuk anak-anak. Iya. Contoh ini kita coba kita lihat. Jadi guru-guru biasanya membuat satu media di setiap pembelajaran seperti angka kan, ada angka 1, angka 2, 3, 4. Ini bisa dijadikan permainan untuk anak-anak itu kan. Ayo misalnya Abang Fata tunjuk yang kira-kira angka 2 yang mana ya? Dia akan melihat nanti. Oh itu angka 2. Kemudian ada berapa warna? Berapa warna yang ada berbeda? di sini yang berbeda. Dia akan menghitung nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 warna Bu, gitu kan. Tapi dalam prakteknya terkadang anak kan masih bingung. Nah itulah kemudian kita sebagai guru untuk kemudian merefleksikan gitu. Apa benar ada 5, tapi biasanya anak belum langsung benar 5 gitu kan. Apalagi kalau untuk anak usia dini yang 4 tahun dia masih bingung. Coba kita hitung ulang. Nah, kita akan simulasi ini warnanya apa? Hijau. Yang ini hitam. Terkadang dia belum tahu dia warna. Kita kenalkan ini hitam. Ini dengan ini sama apa tidak? Beda. Berarti ada 2. Yang ini berikutnya warna apa? Nggak tahu Bu. Rata-rata anak masih belum, apalagi usia anak 4 tahun itu masih belum begitu mengenal warna, sehingga tugas kita untuk terus menyonding lah, mengingatkan terus atau memberi informasi keterkaitan dengan apa yang dipelajari gitu. Sehingga lama kelamaan harapannya anak-anak akan semakin matang dalam hal pengetahuan maupun dalam hal sikap dan keterampilan. Itu Oke, siap, mantap. Ini jenis literasi sudah tadi ada 6 ya, ada 6 jenis literasi. Sebenarnya yang manfaat yang paling manfaat literasi kita mendidik anak pada usia dini ini supaya tidak gagap dalam itu nanti ya. Salah satunya ya. Salah satunya itu yang kedua memang bagaimana anak itu bisa kemudian menyelesaikan masalah yang dia hadapi sendiri, jadi nggak senantiasa bergantung. Jadi melatih kemandirian, bagaimana dia dari literasi baca tulis misalnya, dia semakin tahu ke depannya anak-anak ini akan bisa mendapatkan informasi dengan membaca. Kalau anak usia dini kan memang stimulasinya lewat mengenalkan huruf, mengenalkan angka, termasuk literasi numerasi. Nanti bagaimana anak bisa mengenalkan pola bilangan, bentuk, kemudian pengukuran, sampai nanti bagaimana bisa mengaplikasikan misalnya masalah hitung nih.
penjumlahan. Misal 1 tambah 2 bisa kemudian dia jumlahkan. Harus tanam. Kemudian nanti ada literasi sains. Literasi sains itu anak-anak akan mempelajari tentang apa ya, Ilmu sains. ilmu ilmiah atau dunia sains. Contoh sederhana sains yang ada di sekolah kita tuh anak-anak kita ajarkan untuk menanam. Ya, menanam. Jadi menanam tanaman, menanam kangkung. Jadi tidak hanya kita ajarkan mengambil ngolah saja, tapi bagaimana tanaman itu tumbuh dari biji. Iya, dari biji. Dari situ kita bisa mengenalkan ini biji kangkung. Benar. Nanti akan tumbuh. Ukurannya besar apa kecil, kecil gitu kan. Ditanam. Setelah ditanam nanti dia akan tumbuh. Berapa hari kita lihat besok. Itu kan proses sains ya. Jadi ternyata ketika ditanam nggak harus tidak besok langsung tumbuh kan, tidak. Jadi dia akan ada prosesnya di sana. Ya, nah disinilah kita mengajarkan karakter kepada anak tadi. Bahwa semuanya ini butuh proses. Betul, gitu. Proses. Dalam ilmu sains ini tadi. Nah, dalam proses juga itu kan perlu ada yang dirawat. Ya, kita rawat, kita siram. Kenapa harus disiram? Kalau nggak disiram, mati. Bisa mati kalau nggak ada hujan. Misalnya dia kepanasan bisa mati. Makanya kita harus siram. Itu kan proses sebab akibat ya, itu proses sains juga. Artinya dunia literasi anak ini asik sebenarnya. Asik, asik sekali dan pondasi anak-anak itu di usia dini. Jadi ketika kita penanaman karakter itu Bang ya. Penanaman karakter, penanaman semua dimensi ilmu itu memang di anak usia dini. Nah, tapi ada juga persoalan, tapi ini diskusi juga. Persoalan bahwa anak-anak ini dituntut mungkin lah ya, seorang orang tua sedikit ego kepada anak-anaknya, dituntut harus bisa semuanya. Nah, ini kan tidak memerdekakan anak ini kan. Bener. Nah, inilah yang kita juga butuh juga dengan kesadaran, memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat juga bahwa setiap anak itu punya karakter yang berbeda. Jangan dipaksakan. Benar. Gitu, kan? Nah, ini gimana kalau Abang menyikapinya? Ya, itu salah satu tantangan di dunia pendidikan juga ya, dan tantangan kita bersama. Bahwa ketika kita mengajar kepada anak, terkadang orang tua nggak satu frekuensi. Orang tua memiliki tujuan A, kita memiliki tujuan B. Makanya kita biasanya di sekolah ini menyamakan frekuensi dulu, menyamakan visi misi. Bahwa yang kita didik ini adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki karakter yang luar biasa. Jadi kita senantiasa menanam pada anak bahwa anak ini unik, satu dengan yang itu kan berbeda. Dan anak itu memiliki karakter masing-masing. Nah, makanya edukasi itu kepada orang tua kita senantiasa sounding. Setiap bulan tuh kita ada namanya kelas orang tua, bahasanya parenting lah. Kita sama-sama belajar. Karena menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya. Ya, nggak ada menjadi sekolahnya. Guru ada sekolahnya, menjadi dokter ada sekolahnya, menjadi menjadi pilot ada sekolahnya. Tapi menjadi orang tua belum ada sekolahnya. Sekolahnya itu secara empiris itulah. Sekolahnya itu adalah secara pengalamannya. Ya, sembari bekerja. Sembari melakukan. Jadi makanya kita berikan ruang untuk kita sama-sama belajar menggali informasi. Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Nanti di dalamnya kita membahas masalah tentang tumbuh kembang anak. Biasanya orang tua yang memaksakan anak itu harus menguasai semua, itu biasanya terpengaruh dari pola pendidikan masa lalu orang tuanya. Yang kita dulu waktu didik memang dituntut untuk menguasai semua bidang ilmu. Ya, sedangkan gurunya berbeda-beda. Kita harus dituntut untuk menguasai semuanya, kan nggak adil. Nah, seiring berjalan waktu, sekarang sudah mulai banyak teredukasi masyarakat bahwa memang anak itu ternyata unik dan memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga kita juga memiliki batasan untuk tidak memaksakan anak ketika memang bukan bidangnya gitu. Sehingga upaya itulah yang kita lakukan kepada orang tua, sehingga kedepannya orang tua semakin sadar bahwa ternyata anak saya mungkin tidak unggul di bidang matematika misalnya, kan? Tapi ternyata di sisi seni dia unggul. Gitu. Berarti bagaimana orang tua itu mengolah atau bagaimana mensupport untuk bidang seninya. Artinya bidang seninya harus diapresiasi dong. Harus diapresiasi. Gitu kan. Kayak IEP ini kan enggak pacak matematika gitu. Kan? Tapi dia jiwa seninya bagus, seninya kan harus diapresiasi. Contoh sederhana, apakah Erwin Gutawa kalau ditantang buat pesawat nggak bisa? Nggak bisa kan? Tapi dia dengan juga menciptakan seni. Habibie suruh nyanyi belum tentu bisa. Tapi dia teknokrat. Gitu. Artinya apa?
Erwin Gutawa dan Habibie dua orang berbeda. Ya, artinya satu mungkin unggulnya di bidang seni, satu di bidang sains gitu kan si Habibie. Dan kita nggak bisa samakan. Kalau semua harus sama, lucu dunia ini. Kan? Oh iya, nggak ada berisi perbedaan. orang-orang yang sama, kalian sama kan lucu. Dan itulah Allah menciptakan perbedaan yang patut kita syukurin. Perbedaan itu sehingga akan variatif dunia itu. Ada yang muncul di bidang seni, muncul di bidang masakan, chef master itu coba kalau suruh nyanyi mungkin jelek. Tapi kalau suruh masak luar biasa diapresiasikan gitu. Nanti ada bidang dunia pendidik itu biasanya lekat dengan kesabaran, ramah anak-anaknya gitu kan. Cuman memang kalau untuk orang dunia pendidikan disuruh membuat sesuatu karya yang di luar kapasitas nggak akan mampu. Ya kan gitu. Misalnya suruh membuat desain grafis misalnya. Kalau memang itu bukan bidangnya nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Karena ada yang satu lagi yang saya tertarik tadi, jenis literasi salah satunya tadi literasi kewarganegaraan apa tadi? Nah, ini gimana ini kalau yang untuk anak-anak usia dini? Ya, literasi kewarganegaraan itu mengajarkan tentang bagaimana kita menghargai perbedaan. Dalam negara Indonesia kan adalah penduduk yang sangat beragam ya, dari sukunya, kemudian budaya, bahasa, agama. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa menghargai teman-teman dari suku yang lain. Ada suku Jawa, ada suku Lembak kalau Bengkulu ya, suku Lembak, ada suku Rejang gitu kan. Dan itu nanti tercermin dari orang tuanya kan, orang tua wali murid kita kan beraneka macam, ada yang dari Rejang, ada yang dari Lembak, ada yang dari Jawa gitu kan. Mereka juga ada kegiatan home visit nanti anak-anak. Kegiatan apa? Home visit. Salah satunya itu adalah untuk memperkenalkan keluarga. Home visit anak. Jadi anak-anak nanti akan melakukan kegiatan berkunjung ke rumah. Nah, jadi untuk mengenali keluarganya, mungkin budayanya, bahasanya, kemudian memiliki berapa jumlah keluarga, itu kan proses dalam mengenalkan anggota keluarga temennya, sehingga di situ akan muncul ternyata abang Dava ini dari keluarga Jawa misalkan, bahasanya seperti ini, sehingga dia akan memahami banyak keragaman di negara kita. Dia akan saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang kedua menumbuhkan cinta negara, cinta tanah air gitu kan, dengan cara salah satunya ya tadi merawat bagaimana merawat bumi alam, ini, merawat alam ini dengan salah satunya adalah menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu salah satunya cinta tanah air. Satu lagi Bang, yang terakhir tantangan ini. Tantangan atau kendala itu lumayan banyak sih. Memang salah satu tadi yang udah disebutkan di awal tadi adalah banyaknya persepsi orang tua yang memang mengharuskan anak saya harus bisa semuanya. Terus anak usia dini itu udah bagaimana anak saya bisa baca, bisa berhitung cepat. Gitu. Kita senantiasa menyampaikan pada orang tua bahwa di dalam anak usia dini tahapan anak belum sampai ke sana. Sejatinya belum sampai bisa membaca dengan lancar itu. Kalaupun ada, tetap kita apresiasi. Berarti memang anak itu memiliki kemampuan yang baik untuk bidang literasi baca tulis, literasi berhitung gitu. Misalnya sudah bisa anak usia 4 tahun sudah bisa membaca dengan lancar. Misalnya ada tulisan kelas misalnya, itu sudah bisa dibaca dengan lancar. Itu memang anaknya, beberapa anak yang memang memiliki kemauan yang kuat, kemudian disupport orang tua yang memfasilitasi gitu. Nah, tapi banyak juga orang tua yang memaksakan ketika anaknya itu nggak mampu, sampai kadang anaknya nangis, anaknya kemudian trauma ya, sehingga ketika mendengar kata sekolah itu dia sudah ketakutan. Kenapa? Karena dipaksa untuk tadi harus bisa membaca, harus menulis. Padahal dunia anak kan dunia bermain. Nah, tantangan kita salah satunya adalah anak-anak ini kan bermacam karakter ya, selain orang tua yang masih memaksakan anaknya yang harus menguasai semua, tentunya tidak semua ya, ada banyak orang tua juga yang sudah mulai paham itu kan. Tapi memang masih ada beberapa orang tua yang menjadi tantangan kita untuk kita sama-sama edukasi, memberikan yang benar, harusnya seperti apa sih anak usia dini gitu. Di selain juga anak yang beragam tadi ya,
membutuhkan kesabaran. Itu kesabaran guru, Kesabaran keikhlasan guru. Karena Dan termasuk kesabaran anak juga. iya, kesabaran anak. Karena anak-anak ini kan lucu-lucu, maunya kan bermain Iya. terus gitu kan. Makanya kita berikan dengan cara yang kira-kira mereka senangi. Oke. Warna kuning yang mana warna kuning? Ya, Abang, Coba, Abang warna kuning yang Haikal. mana? Abang Haikal warna Oh, kuning. Oh, pinter Abang pintar. Haikal warna kuning. Itu angka berapa? Angka berapa? Angka berapa? Hah? Angka berapa ini, Bang? Warna kuning itu angka berapa? Angka berapa Mustafa? Angka berapa, Nak? Angka berapa ini? Belum tahu. Kalau yang ini angka berapa? Coba. Angka, coba. Ini angka berapa? Angka berapa itu? Pintar. Satu. Warna apa? Warnanya? Hah? Hah? Warnanya apa ini? Green. Oh, hijau. Hijau, Green. green. Oh, Telinganya, ini telinganya berapa? Berapa buah ini? Ada telinganya? berapa telinganya? Oh, dua. Adek, ini angka berapa, Dek? Hah? Yang mana? Angka berapa, Dek? Kalau ini Ya. ada bisa? Angka berapa? Satu. Yang ini angka berapa, Dek? Dua. Dua. Ini habis dua berapa? Oh, tiga. Telinganya ada berapa? Oh, Dua dua. juga. Kalau warna ini warna apa, Dek? Pink. Oh, pink. Bentuknya apa yang di tengah ini? Nah, apa tuh? Bulat. Oh, bulat. Nah, ini kan sederhana ya? Sederhana. Tapi metode. sudah kita Iya. mengajarkan beberapa informasi ke anak bentuk, tentang angka, bentuk, tentang warna, ya, warna. itu bagian literasi juga. Dari ini aja, Bang ya? Ya, dari satu hal objek ini. sederhana saja, Dari gitu. hal yang sederhana. Iya. Oke. Kuncinya kita paham apa yang kita ajarkan. Setelah kita paham, kita tinggal cari metodenya. Gitu dengan sip. anak-anak. Oke. Dan anak-anak itu yang perlu dicatat adalah metode dengan bermain. Kalau untuk Metode anak-anak. bermain, Iya, metode bermain sambil belajar. Iya. Gitu. Oke, mungkin itu saja diskusi kita, Bang. Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya. Tapi seyogyanya bahwa dunia literasi ini bukan hanya sekedar mengenal angka dan huruf, Iya, ya kan? banyak Tapi sekali. dia bisa membaca diri, Benar. membaca Arab, Benar. ya kan, membaca semuanya kita, Benar. ya kan? Membaca yang tersirat dan dan maupun tersurat. yang tersurat. Gitu. Oke. Nah, Dan itu tahapan tahapan selanjutnya mungkin di lain waktu dan kesempatan minta waktunya untuk diskusi lebih hangat lagi. Disinilah diskusi kita dengan Bang Nanang ini. Terima kasih, Bang, atas waktunya. Sama. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita akan berjumpa lagi, dan Bengkulu Cerdas mudah-mudahan bisa terus memberikan edukasi informasi untuk kepada para penonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bengkulu Cerdas, Bang. Kayak gini, Bang. Bengkulu Ini cerdas. cerdas. Ya.